Kalau kita lihat ke platform media sosial terutama TikTok, banyak banget komen-komen aneh yang sering ditulis oleh akun-akun anonim atau sering disebut sebagai rage bait. Mayoritas komen ini emang komen yang disengaja agar membuat masyarakat marah. Komen-komen ini seringkali bersifat menghina atau menormalisasikan sesuatu yang buruk. Kadang mereka menggunakan nickname yang aneh dan sering berkomentar di video-video yang serius. Tapi, apa motif dari mereka? Kenapa mereka melakukan itu? Kamu memanggilku apa? Karena aku tidak akan bertemu kau lagi. Dasar saus tartar. Carl Jung dalam bukunya I Am Researcher into the Phenomenology of the Self 1951 memperkenalkan konsep shadow, yaitu konsep alam bawah sadar manusia yang tidak disadari oleh manusia. Bayangan atau shadow adalah masalah moral yang menantang keseluruhan kepribadian ego. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyadari bayangannya tanpa upaya moral yang cukup besar. Menjadi sadar akan bayangan itu melibatkan pengakuan terhadap aspek gelap dari kepribadian sebagai sesuatu yang ada dan nyata. Tindakan ini adalah kondisi esensial bagi segala bentuk pengetahuan tentang diri. Shadow berisi sikap, emosi, dan keinginan yang dianggap negatif oleh lingkungan masyarakat, sehingga individu memendamnya dan tidak berani mengeluarkannya. Dalam jurnal Cyber Psychology and Behavior Juni 2004, volume 7 nomor 3, terdapat makalah The Online Disinhibition Effect karya John Suller. John Suller menjelaskan kenapa banyak individu yang bersikap berbeda atau cenderung lebih bebas saat di sosial media dibanding di dunia nyata. Dia memperkenalkan konsep dissociative anonymity, yaitu ketika individu merasa identitasnya terrahasiakan di sosial media, ia akan sering berperilaku agresif dan menyimpang. Lalu ada invisibility, yaitu saat individu merasa tidak adanya kontak fisik antar individu, maka individu akan merasa lebih aman saat di sosial media. Lalu ada juga dissociative imagination, yaitu saat individu merasa lepas tanggung jawab saat berada di sosial media. Sebenarnya banyak konsep lainnya yang terkandung pada makalah itu, tapi di sini kita anggap yang kira-kira paling umum dan paling krusial. Apakah ada hubungannya dengan shadow-nya Carl Jung? Jelas ada. Shadow sebagai perilaku individu yang terperangkap karena norma sosial di masyarakat dapat keluar lewat sosial media. Karena pada dasarnya yang membuat shadow terperangkap adalah karena tuntutan sosial yang nyata. Sedangkan di sosial media, sesuai dari makalahnya John Suller, individu menjadi seperti bebas berperilaku. Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan komen-komen rage bait disebabkan pada shadow dan media sosial sebagai wadah kebebasan berperilaku menurut mereka. Tapi bagaimana mereka bisa melakukannya dengan terus-menerus dan senang atas itu? Kalian pernah lihat pembuli? Mereka kadang akan puas ketika korban sampai nangis atau marah. Itu karena saat membuli, mereka berusaha mendapatkan dopamin, yaitu hormon kesenangan. Mereka mendapatkannya lewat sikap dari korban, sama seperti komen rage bait. Sebenarnya kita jangan menanggapinya, tapi tinggal melaporkannya saja. Karena ketika kita menanggapinya, mereka akan semakin senang dan akan melakukannya terus-menerus.